Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. برضا الله تعالى ولتفي البلايا ولمصنف هذا الكتاب ولأساتذتنا والذين سبقونا بالإيمان في هذا المسجد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Lanjut tafsirannya. Rawaha Ibnu Mardaweh an hadisi Asim an Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja dzata lailatin yu'addiman mudiyal lail fanadhara ila as-sama'i wa tala hadhil ayah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab ila akhir surah. Maqala Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran min baini yaday nuran wa min khalfi nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa azim li nuran yawmal qiyamah. Wa hadha ad-du'a thabitun fi ba'di tariqi sahihi min riwayati Qaribin an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Niki dari Ibnu Mardawai dari hadisnya Asim bin Bihdalah dari sebagian sahabatnya
dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini riwayatnya Ibnu Abbas terkait ayat ini. Sesungguhnya menurut Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW keluar pada suatu malam ketika telah lewat setengah malam. Jadi Nabi itu keluar dari rumahnya. Jadi kalau kemarin langsung dari dalam rumah memandang ke langit, kalau ini Ibnu Abbas hadisnya lebih jelas, Nabi keluar dari rumah. Jadi bangun malam niku sadurunge tahajud metu saka omah terus melihat ke langit, fanadhara ila samai, kemudian memandang ke langit. Wa ta'ala hadhil ayat, kemudian membaca ayat Al-Qur'an, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab ila akhir surah, sampai habis surat Ali Imran ini. Jadi surat Ali Imran 190 sampai ayat 200 itu dibaca sambil melihat ke langit. Niki riwayat Ibnu Abbas. Wingi sadurunge maca niki sing hadis sadurunge minggu yang lalu Nabi mengadahkan ke langit sambil membaca subuhum kudusun robbuna wa rabbul malaikati warruh, atau subhanal malikil kudus ya. Nabi memandang ke langit dengan baca subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus 3 kali. Kemudian baru membaca ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Niki riwayat yang lalu. Nah, riwayat hari ini dari Ibnu Abbas, Nabi langsung membaca ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab sampai habis surat Al-Imran. Kemudian Nabi berdoa. Setelah ini Nabi berdoa, doanya Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya. Niki lho Pak, pentingnya cahaya. Engko malih kaya lampu nggih mboten. Niki tapi nek didelok secara rohani betul Pak. Seperti bahkan lebih terang dari lampu. Itu kalau memandangnya dengan mata hati. Nggih. Bukan dengan mata Anda. Bukan dengan mata Anda, bukan mata zahir ya. Itu betul percaya. Wa fi sam'i nuron, demikian juga dari pendengaran, di dalam pendengaranku ada nur ya. Nur di pendengaranku atau nur di telingaku. Jadi ya Allah, jadikanlah nur di dalam hatiku, nur di dalam telingaku, nur di dalam penglihatanku, wa fi basori nuran, dan nur dari sisi kananku, wa an yamini nuron, wa an shimali nuron, dan nur dari sisi kiriku, wa min baini yadai nuron, dan nur dari depanku, wa min khalfi nuron, dan dari belakangku nur juga, wa min fauqi nuron, dan dari atasku nur, wa min tahti, dari bawahku juga nur, wa azim nuron yaumal qiyamah, dan besarkanlah nur untukku pada hari kiamat. Niki dungane Kanjeng Nabi. Doa ini juga di dalam riwayat hadis yang lain itu doa berangkat ke masjid. Ya, dan kan Abu datang masjid karo mlaku nggih, maca donga niki metu ka omah nggih. Paling mboten bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Mengki karo mlaku Allah waj'al fi qalbi nuron wa fi sam'i nuron wa fi basari nuron wa an yamini nuron wa an shimali nuron wa min baini yadayhi nuron wa min khalfi nuron
wa min fawqi nurun wa min tahti nurun wa azim li nurun yaumal qiyamah. Niki ngoten. Insyaallah. Niki penting, Mbak. Nah, dari mata kita ini ada nurnya. Moto niki insyaallah ora kudu maksiat mawon. Kuping niki, Pak. Nek enten nure ya ora pengin ngrungokne perkara-perkara sing dosa. Lambe nggih ngoten, Pak. Nek lambe enten nure, Pak. Niki lambene niku ya sak mletheke niku iso nyebabne saya cedhek marang Gusti Allah. Ora kudu ngrasan-rasan, kudu nggunem eleke wong, kudu niku modele ngoten niku, Pak. Niku ketoke ora tau ndonga niki. Sak ora-orane wong ngoten niku jarang wiritan, mboten pernah zikir. Upama zikir, zikire ora mlebu teng jero-jerone ati. Pun. Di riwayat yang lain Ani bin Abbasin qalat atat Quraisyan Yahudiyan. Atat Quraisyin ya. Atat Quraisyun Yahudiya. Yahuda. Faqalu bima ja'akum Musa minal ayati qalu asahu wa yadahul bayda linnadirin. Wa taun nasara faqalu kaifa kana Isa fikum qalu kana yabra'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta. Fa taun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu ud'u lana rabbaka yaj'al lana safa dhahaban fata'arafahu azza wa jalla fanazala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab qala fal yatafakkaru biha lahdu Ibnu Mardawi. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas telah datang orang-orang Quraisy ke orang-orang Yahudi. Orang kafir Quraisy datang menemui orang Yahudi. Kemudian mereka bertanya kepada orang-orang Yahudi, dengan apa Musa telah datang kepada kalian dengan membawa bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa oleh Musa? Maka mereka orang Yahudi menjawab, Musa datang dengan membawa tongkat, kemudian tangan dia berwarna putih bercahaya bagi orang yang menyaksikannya. Kemudian mendatangi orang Nasrani. Orang-orang Quraisy tadi, kafir Quraisy mendatangi orang Nasrani kemudian bertanya, bagaimana dengan Isa alaihissalam? Jadi kalau Isa bagaimana? Atau apa bukti kebenaran yang dibawa oleh Isa? Maka mereka orang-orang Yahudi menjawab, dulu karena yubriul akmaha, dulu Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta. Dulu Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang belang. Bahkan Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Maka orang-orang kafir Quraisy mendatangi Nabi SAW dan bertanya kepada Nabi, doakan untuk kami supaya Tuhanmu menjadikan bukit Sofa ini menjadi emas semua. Niku wong Yahudi menapa wong kafir ngoten niku, Pak. Nggih. Nek ndonga njaluke dhuwit, njaluke bondo niku wong kafir. Awake dhewe oleh gak ya oleh, cuma ya aja nemen-nemen lah. Sing akeh iki ndonga njaluk akhirat. Ndonga njaluk dhuwit niku kaya wong kafir. Artinya njaluk dhuwit tok. Nah, dungane awake dhewe kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia baik, akhirat baik. Fada'a rabbahu azza wa jalla. Maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Doanya apa? Wallahu a'lam, tidak dijelaskan. Pokoknya Nabi berdoa. Begitu Nabi berdoa, turunlah ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, itu merupakan bukti tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang berakal. Ora usah didadekne gunung sofa iki dadi emas, iku lho ana langit ana pitu iki lho, bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Ora enek sing nyiptakno. Nak niatmu ki memang niat mencari Tuhan, mencari siapa pencipta segala sesuatu. Nah ini bukti langit dan bumi selilih bergantinya siang malam. Itu semua tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang mau berakal, mau berpikir. Niki berikutnya, waqad taqaddama hadzal hadis min riwayat Tabrani fi awalil ayat ila akhirih niki. An apa qala ing talaqtu ana wa Ibnu Umar wa Ubaid bin Umair ila Aisyah radhiyallahu anha. Fadakhalna 'alaiha wa bainana wa bainaha hijabun faqala ya Ubaid ma yamnauka min ziyaratina qala qaulu syair zurghiban tashtad hubban. Faqala Ibnu Umar zarina akhbarina bi ajabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabakat wa qalat kullu mri'in kana ajiban atani fi lailati hatta massa jilduhu wa jildi thumma qala dharni ata'budu li rabbi azza wa jalla qultu qalat faqultu wallahi inni la uhibbu qaribuka wa inni uhibbu an ta'abbada li rabbika. Faqama ilal qurbati fatawaddu'a wa lam yukthir sabbal ma'i thumma qama yusalli fabaka hatta bala lihyatahu thumma sajada fabaka hatta balal ardu thumma taja'ala jambahi fabaka hatta idza ata bilal yu'dhanuhu bi salati subhi. Qala ya Rasulullah ma yabkika faqad ghafarallahu laka dzambaka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Faqala wayhak ya Bilal wa ma yamna'uni an abki wa qad anzala alayya fi hadhihi lailah inna fi khalqis samawati ila akhirih. Tsumma qala wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Niki diriwayatkan oleh Atha niki dari sanad yang panjang, tidak saya baca. Dari Atha radhiyallahu berkata, saya telah berangkat dengan Ibnu Umar dan Ubaid bin Umair, 3 orang berangkatnya. Atha, Ibnu Umar, terus Ubaid bin Umair ila Aisyah, menjumpai Aisyah radhiyallahu anha. Niki Pak niki berangkat jauh lah niki khususi niki moro ziarah secara khusus ke Bunyai Aisyah. Niki Pak niki termasuk Pak Bu Aisyah niki Kanjeng Nabi niki pun sedo. Jadi niki arep nemoni mbok rondo nak budal wong tel nggih aja budal ijen nak marani mbok rondo nggih. Niki ngoten hati-hati niki. Mulane sahabat niki wau Atha, Ibnu Umar, Ubaid niki menjumpai mbok rondo. Atik mbok rondo niku garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane gak oleh. Fadakhalna 'alaiha
wa bainana wa bainaha hijabun. Maka kami pun masuk ke rumah Aisyah, dan di antara kami dan Aisyah ada hijab. Lho niki Pak, niki wingi pas bab tamu oleh mertamu teng jero niku masih wong wedok liya niki mboten mahram nggih. Makanya Aisyah itu beliau menerima tamu tetapi dari balik hijab. Jadi tamune teng ngarep, Aisyah dari balik korden di hijab. Niku carane nak menerima tamu bukan mahramnya. Termasuk wingi ipar nggih, nak ipar teko nggih jenengan mlebu ning hijab ngoten nggih. Masyaallah. Faqalat ya Ubaid ma yamnauka. Maka Aisyah bertanya, wahai Ubaid, apa yang mencegahmu untuk tidak menziaraiku dalam waktu yang lama? Kok suwi gak rene? Kok suwi gak rene? Qala, maka Ubaid menjawab, orang-orang ahli syair mengatakan, dia membaca syair, zurghiban tazdad hubban, zurghiban tazdad hubban. Jadi kalau mengunjungi arang-arang, kita akan semakin cinta, semakin kangen gitu. Makanya niku kata syair terkenal ya, mulai zaman Nabi dulu, zurghiban tazdad hubban ya. Nah arang-arang mengunjungi, kamu akan tambah cinta. Makanya jogel-gel nyambangi. Makanya jenengan omahe ning kene wong tuwa ning desa wis nak mulih ngono lak disambut luar biasa. Beda nak bendina sampean kumpul karo wong tuwa ning ngono. Iso digremengi bendina suwe-suwe. Soale napa? Nggih bendina cethuk kan ngoten. Masyaallah. Nggih. Makane karo bojo nggih ngoten anak bulet bendina ning ngono. Engko lak diseneni ya. Maka pisan-pisan jadi ini ditinggal 3 hari. Mungkin nak ditinggal 4 bulan, Pak. Oh, masya Allah, mulai keuangan kayak manten anyar meneh jadi ini. Ngoten nggih. Jadi iki napa? Dia membaca syair zurriban tazdad hubban. Maka Ibnu Umar berkata, biarkan azarna zarina ahbarina bi ajabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu napa namine intermezzo nggih, intermezzo istilah napa Ubaid ya, Ubaid itu mengatakan demikian, langsung Ibnu Umar menyela, biarkan saya untuk berbicara dengan Aisyah, dengan Ibu Aisyah untuk napa? Untuk menyampaikan, untuk bertanya, apa yang engkau lihat wahai Aisyah dari amalan Rasulullah SAW yang paling mengherankan? Jadi kedatangan beliau itu untuk ngaji. Kedatangan ketiga orang itu berangkat untuk ngaji. Gurunya siapa? Ibu Aisyah. Niki termasuk adab guru pada murid sebetulnya. Nak gurune wedok niku berbicaranya dari balik hijab, harusnya begitu. Demikian juga karo gurune lanang murite wedok asline ya kudu gawe hijab, mestine ngono. Dan aku nang kampus ya ora iso. Nggih. Ngoten niku. Ini apalagi ini pelajaran agama Pak. Pelajaran agama itu
Jadi ini memberi pelajaran pada kita, Aisyah, kalau kamu mengajarkan agama, perempuan mengajarkan agama kepada lelaki yang bukan mahramnya, berbicaralah dari balik hijab. Maka begitu ditanya begitu, Aisyah langsung menangis. Kemudian berkata, setiap apa yang dilakukan Nabi adalah mengherankan, luar biasa. Suatu ketika beliau Nabi datang kepadaku di waktu malam, sehingga di malam itu kulit beliau bersinggungan dengan kulit saya. Jadi Nabi tiba-tiba malam datang, sampai kulitnya Aisyah nemplek sama kulitnya Kanjeng Nabi. Napa niku artine ya nggih ngoten. Pokoke suami istri ngoten nggih. Kemudian tiba-tiba Nabi berkata, biarkan aku untuk beribadah untuk Tuhanku Azza wa Jalla. Maka Aisyah berkata, aku berkata, demi Allah sesungguhnya aku lebih suka la uhibbu qoribuka, aku suka engkau dekat kepadaku. Jadi aku suka engkau dekat kepadaku. Dan sesungguhnya aku suka untuk beribadah kepada Tuhanmu. Masya Allah. Niki bahasane Aisyah ngoten, bahasa tingkat tinggi niki. Kula niki jane pengen cedhek karo jenengan, tapi kula nggih pengen ngibadah nyembah pangeran panjenengan. Ngoten ya. Niki nek tiyang setri ngoten niki, Pak. Tiyang setri niki bahasa sopan. Nek basane awake dhewe rasah ngibadah lah masa aku ae ngono. Niki nek basane awake dhewe, nek basane Aisyah mboten. Basane Aisyah ngoten, kula niki remen jenengan cedhek kali kula, tapi kula nggih remen nek jenengan ngibadah tenggene pengarian panjenengan. Nah niku ngoten. Maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun menuju kirbahnya. Wingi kirbah mun kula sampene tempat wudu dari kulit kambing, diisi air terus dibocori, ya niku terus digunakan untuk wudu. Fatawaddoa, kemudian Nabi berwudu dan tidak banyak menuangkan air. Jadi Nabi wudunya dengan hemat air. Jadi tidak boros. Kemudian ora disor mboten. Tapi dihemat betul airnya, sedikit gitu. Kemudian Nabi berdiri sholat, kemudian menangis sehingga basah jenggot beliau. Ini Pak, Nabi ini nak sholat nangis sampai jenggotnya teles. Summa sajadah, kemudian Nabi sujud, kemudian nangis sehingga basah lantainya. Masya Allah, nak nangis pas sujud itu sampai lantainya basah. Kula niku mboten bayangno Pak, niku nek jenenge lantaine niku pasir. Nek sampai pasir iki ketok teles, ndahne akeh lek nangis. Masya Allah. Iya. Sampai ketok Kemudian Nabi berfaqama ilal qilba'i niki mpun. Tsumma taja'ala jambi, begitu selesai sholat kemudian beliau berbaring di sisi kanan beliau, ya, turu miring. Setelah selesai sholat, sudah diterangkan kemarin, kemudian Nabi pun tidur, merebahkan tubuhnya dalam posisi miring, fabaka, kemudian melanjutkan nangis lagi. Mboten turu Pak, mesti kira turu. Mulane niki miring istirahat sambil menangis. Masya Allah. Sampai Bilal datang
sehingga Bilal datang yu'adzinu bi sholati subhi untuk mengumandangkan azan sholat subuh. Kemudian Bilal bertanya, qalat itu Aisyah nih. Jadi sampai Bilal azan sholat subuh. Kemudian Aisyah bertanya, faqala ya Rasulullah. Faqala ya. Qalat Aisyah meriwayatkan faqala, maka berkatalah Bilal ya Rasulullah. Ini Bilal sing takok. Aisyah sing cerita, Bilal takok ya Rasulullah. Jadi niku wau bar adzan Bilal niku napa ndugeni tenggene daleme Kanjeng Nabi terus tangklet tenggene Kanjeng Nabi. Bar adzan soalnya kan daleme Kanjeng Nabi mung nggih mepet gandeng karo masjid. Jadi langsung bakdo adzan terus Bilal ngadep Kanjeng Nabi. Begitu menghadap Kanjeng Nabi, Bilal ngertos Kanjeng Nabi dalam keadaan menangis, terus bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis? Padahal Allah telah mengampuni atas kamu dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Maka ditanya begitu, Nabi berkata, celakalah wahai Bilal. Bukan maksudnya celaka, maksudnya gini, ya gak ngono Bilal. Bagaimana aku tidak menangis wahai Bilal? Sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Maka Nabi langsung berkata, celakalah orang yang membaca ayat ini tapi tidak mau memikirkan isinya. Makanya celakalah orang yang membaca ayat ini sambil lalu. Makanya diwaca ayat niku dengan penuh penghayatan. Ngoten nggih. Pun di dalam riwayat yang lain ini. Di dalam riwayat yang lain. Qala dari Aqo juga, qala dakhaltu ana wa Abdullah bin Umar wa Ubaid bin Amr ala ummil mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini sama diriwayatkan dari Aqo berkata, aku dan Abdullah bin Umar dan Ubaid bin Umar menziarahi ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa huwa fi khadriha, dan beliau sedang berada di dalam kemah. Jadi pada waktu itu beliau sedang berada di dalam kemah. Maka kami pun mengucapkan salam kepadanya. Kemudian bertanya, man haula'i, siapa kalian? Maka kami pun menjawab, ini Abdullah bin Umar, ini Ubaid bin Umair. Ini sing jawab niki Aqo. Kemudian Aisyah bertanya, wahai Ubaid bin Umair, apa yang menyebabkan engkau menghalangi engkau untuk menziarahi kami? Qala ma qalal ula zurhiban tasdad huban. Maka Umair menjawab, kalau ziarah jarang-jarang akan menambah rasa cinta. Qalat illa li inna la nuhibbu ziyarataka wa ghasyiyanaka. Maka sesungguhnya aku sangat suka kalau kalian menziarahi aku. Saya suka akan ziarah kamu. Ya. Kunjungan kamu itu menggembirakan kami. Gitu. Maka Abdullah bin Umar berkata, biarkan aku untuk menyampaikan sesuatu kepadamu, pada Aisyah. Ceritakanlah kepada kami amalnya Nabi yang paling engkau herankan, yang pernah engkau lihat dari Rasulullah SAW. Maka Aisyah menangis seraya berkata, setiap perkara yang dilakukan Nabi adalah mengherankan. Suatu ketika Nabi telah datang kepadaku di malam hari, sehingga beliau tidur bersama kami di dalam satu lemek tidur.
wingi pun dijelasne iki. Hatta lasiqa jildihi wa jildi ya jildihu wa jilduhu wa bijildi, sehingga kulit beliau bertemu dengan kulit saya. Kemudian berkata, wahai Aisyah, biarkanlah aku, izinkanlah aku. Ini kalimat berikutnya ini, izinkanlah aku untuk menyembah, untuk beribadah kepada Tuhanku. Maka Aisyah menjawab, sesungguhnya aku sangat suka dekat dengan kamu, tetapi saya pun juga suka apa yang engkau lakukan. Artinya aku suka engkau dekat dengan aku, tapi aku juga suka kalau engkau beribadah kepada Tuhanmu. Maka kemudian Nabi berdiri menuju tempat wadah airnya di dalam rumah. Kemudian beliau berwudu dan tidak banyak menuangkan air. Kemudian beliau berdiri membaca Al-Quran. Nah, berdiri membaca Al-Quran. Jadi Nabi ketika tahajud bacaannya panjang. Summa baka, kemudian Nabi menangis sehingga aku melihat dumu'uhu qad balagat hukuwaihi, sehingga aku melihat air mata beliau mengalir sampai ke pinggangnya Nabi. Jadi pas berdiri air matanya berlinangan sampai ke pinggang. Masya Allah. Niki Pak. Qala tsumma jalasa fa hamidahu wa asna alaihi tsumma baka hatta ra'aitu dumuhu balagat hijrihi. Niki. Kemudian beliau duduk, kemudian beliau menangis dan aku melihat air mata beliau itu sampai pinggangnya. Ketika duduk air matanya sampai di pinggangnya. Ketika berdiri air matanya sampai di lehernya, Qala summa attaqi ala jambil aim wa dha'a yadahu tahta khaddihi. Dan ini Nabi begitu Pak. Ada yang menerjemahkan ketika berdiri sampai pinggang, kemudian ketika duduk itu air mata Nabi itu sampai membasahi tanah. Kemudian setelah selesai maka Nabi SAW berbaring di atas sisi sebelah kanan. Kemudian beliau meletakkan telapak tangannya di pipi beliau. Jadi turu miring niku kalih niki. Pipine di nggih. Rebahan miring nyangga napa niki astane Kanjeng Nabi nyangga pipine. Niku ngoten. Summa baka. Kemudian Nabi pun menangis sampai membasahi lantai. Jadi air matanya membasahi lantai. Ketika tidur miring itu masih menangis sampai membasahi lantai. Kemudian Bilal datang untuk azan sholat subuh, kemudian setelah itu mendatangi baginda Nabi SAW, kemudian Bilal berkata kepada Nabi, as-sholah ya Rasulullah, sekarang waktunya sholat subuh wahai Rasulullah. Maka ketika Bilal melihat Rasul menangis, maka Bilal bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa kamu yang lalu maupun yang akan datang. Maka Nabi menjawab, wahai Bilal, bukankah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Bagaimana aku tidak menangis? Padahal Allah telah menurunkan ayat inna fi khalqis samawati ila akhiril ayat ila qali subhanaka faqina adzabannar. Maka Nabi pun bersabda, celakalah orang yang membaca ayat ini tapi tidak mau memikirkannya. Tadi Pak. Maka dari itu ini Masya Allah ya. Jangan sampai kita membaca ayat ini tetapi tidak mau memikirkannya. Insya Allah.
Pun lanjut sedikit. Hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim bin Zaid hadatsana Ilahi amba'ana Sulaiman bin Musa amba'ana Madhahir bin Asam al-Muzai Ilahi qala kana Rasulullah yaqra'u asra ayatin min akhir surat Al-Imran kullalailatin. Nah niki Pak, niki diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari sanad yang panjang. Beliau meriwayatkan Abu Hurairah dulu Rasulullah SAW selalu membaca 10 ayat yang terakhir surat Ali Imran di setiap malam. Ya niki Pak. Tetapi ini ada satu musnidnya ini dhaif ya. Hadisnya ini adalah dhaif, satu musnidnya dhaif. Tetapi dari riwayat ini Pak, ini Masya Allah bahwa ayat inna fi khalqis samawati ini penting untuk kita baca di tengah malam dalam keadaan kita keluar dari rumah. Keluar dari rumah memandang langit niki sambil membaca tadi subhanal malikul qudus, terus maca inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ila akhirih sampai enteke surat Ali Imran. Itu begitu. Kemudian doa Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fis sam'i nuran wa fi basari nuran wa fil lisani nuran wa fil yami wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min baini aidi nuran wa min khalfi nuran. Nah niki Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa azim li nuran yaumal qiyamah. Niku ngoten didoakan itu. Maka itulah setelah itu kita ambil air wudhu kemudian sholat. Nah, ambil air wudhu sholat, dan sholatnya membaca Al-Quran dengan berdiri yang panjang plus nangisnya sampai basah air mata. Nah iso sampai lantainya basah. Karena karpetan ya nopo karpetnya basah sampai subuh. Mungkin ampun bar tahajud turu miring kalih bukan nyonggo uang tapi nyonggo pipi diterus nelek nangis sampai Bilal adzan. Niku ngoten, niku amali kanjeng Nabi di waktu malam hari. Masya Allah. Kira-kira sapa sing siap nglakoni? Dan ini tambah keturun ya. Masya Allah. Padahal Nabi itu sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Pun insya Allah nanti kita lanjutkan tafsirnya minggu depan. Nanti cintaku. Terus tadi juga ada pelajaran bagaimana etika bertamu, bagaimana etikanya kalau mengajarkan ngaji ya kepada orang lain mahramnya yang bukan mahramnya, caranya dengan hijab. Kenapa kok hijab Pak? Gini Pak, nak mboten ate hijab Pak, niku nure wau ilang. Wis ndonga njaluk nur ngene Gusti Allah. Njaluk nur. Begitu enak wanita bukan mahram ada di depannya, nurnya hilang. Makanya hati-hati. Hari ini Masya Allah niki rada angel mengajarkan ilmu-ilmu agama, tetapi carane boten seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Akibatnya nopo? Nggih nurnya hilang, keberkahannya hilang. Masya Allah. Nggih ngoten nggih. Ada benar dari Allah, salah dari saya.
kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.